Bicara soal urusan Kementerian Desa, ini satu urusan yang sangat-sangat rumit. Regulasinya saja tumpang tindih. Urusan kegiatan di Kemendes harus patuh kepada Permendagri, harus patuh kepada PMK dari Menteri Keuangan. Selain tentunya aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Desa itu sendiri. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan, secara umum saya melihat sudah ada perbaikan, tapi tentunya belum signifikan. Contoh misalnya, masih banyak orang yang mempersoalkan tentang keberadaan para pendamping desa. Saya justru melihat lain. Ketika kinerja pendamping desa ini belum optimal, persoalannya bukan ada di mereka. Persoalannya adalah di kementerian. Kenapa? Karena kementerian itu belum membuat satu regulasi yang mengatur tupoksi dari para pendamping desa ini. Juga belum ada saya lihat statusnya ini bagaimana. Dilihat dari sistem penggajian, mereka dikatakan honor. Honornya tidak merata. Di desa 2.000-an, di kecamatan 3.000-an, 4.000-an, ada yang tenaga ahli di kabupaten mungkin 9.000-an, yang koordinator di provinsi bahkan lebih. Tapi dari beban tugas, tentu di desa ini yang lebih berat. Belum diatur, belum ada regulasi yang mengatur ini. Oleh karena itu, kita semua mengharapkan bahwa unjun tombak dari bagaimana desa membangun itu ada di tangan para pendamping desa ini. 2021 saya belum melihat ada perbaikan. Contoh misalnya Pak Menteri, ini sudah bulan 3, bulan Maret, masih banyak pendamping desa yang belum terima gaji. Nah, kalau kita hubungkan dengan tugas mereka, kerja apa mereka? Gaji saja belum diterima. Kasihan kan? Nah, ini karena belum ada regulasi yang mengatur. Belum lagi rekrutmennya. Yang kemarin diberikan kepada provinsi, sekarang ditarik ke kementerian. Pada bingung semua. Ada yang sudah tidak aktif, sehingga saya berpikir, apakah ini semacam pembiaran untuk ada seleksi alam? Siapa yang bertahan, syukur. Siapa yang mundur, diganti. Padahal dari kemarin-kemarin semua kita menuntut para pendamping desa ini. Pendamping profesional. Contoh misalnya, yang PLD. PLD itu seharusnya berada di desa. Tapi mereka direkrut orang dari luar desa. Pendamping desa yang di kecamatan, yang diharapkan satu kecamatan 2 orang. Bagaimana mereka dari luar yang tidak paham bagaimana karakteristik kecamatan itu. Nah, ini yang masih harus dibicarakan. Karena itu saya menuntut ada regulasi tentang tugas pokok dan fungsi para pendamping desa ini. Juga mengatur status mereka sebagai apa. Kemarin saya menuntut mereka ini ya sudahlah, bukan diangkat sebagai aparatur sipil negara. Tetapi harus jelas mereka ini apa. Hanya sekedar pendamping desa, mendampingi aparat desa tanpa ada kewenangan lain. Maka terjadilah kasus-kasus seperti ada korupsi di tingkat desa. Karena saya belum melihat sampai sejauh mana peran para pendamping desa ini melaksanakan pengawasan, bahkan evaluasi terhadap program yang ada di desa.
Mereka nampak terlihat ketika ada pada sisi perencanaan. Pelaksanaan pun kadang-kadang mereka sudah tidak ada. Apalagi yang namanya monitoring dan evaluasi, mereka sudah tidak ada. Tidak dipakai lagi oleh kepala desa. Nah, kalau demikian, ujung tombak Kementerian Desa mau apa? Sehingga sebentar mereka hanya sekedar pengumpul data, pemberi informasi, data dikumpul, dikirim melalui sistem yang baku ini untuk dikirim ke pusat. Tapi nyatanya di lapangan bukan seperti itu. Karena mereka tidak terlibat di dalam. Ini saya amati, karena saya mantan bupati, jadi saya tahu persis petugas-petugas yang ada. Kurang lebih saya 6 bulan kembali ke Dapil, hampir setiap bulan saya kumpul mereka. Mendengarkan segala keluhan mereka. Sampai tadi, sudah 3 bulan Pak kami belum terima gaji. Coba bayangkan. Ini artinya apa? Ada sistem yang lemah di kementerian. Nah, mungkin Pak Menteri boleh memperbaiki sistem yang ada ini. Yang kedua Pak Menteri, saya melihat semacam yang saya katakan awal tadi bahwa urusan Kementerian Desa ini diurus oleh Mendagri, oleh Menteri Keuangan dan Menteri Desa sendiri. Contoh misalnya, Permendagri 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa. Ini tidak sinkron dengan Permendes nomor 13 2020. Permendes 13 2020, perencanaan pembangunan itu memakai role model Sustainable Development Goals. Di Permendagri 14 tidak disebutkan ini tentang pembangunan desa, tidak ada. Nah, terlihat rancu lagi. Yang kedua, regulasi yang tidak sinkron ini. Contoh misalnya, Permendes 13 2020 mengatur bahwa ada kegiatan pemutahiran data berbasis SDGs tadi. Dananya tidak boleh diambil dari transfer dana desa. Digunakan dana alokasi desa yang dibantu melalui APBD. Terjadi kebingungan di tingkat desa. Bagaimana mereka melaksanakan ini? Karena itu saya mohon dilihat lagi Permendes ini. Perlu ada sosialisasi lebih gencar ke provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Kepala-kepala di desa pada galau, biasanya ada proyek fisik, sekarang tidak ada. Yang lebih membingungkan lagi Pak Menteri, dengan adanya program padat karya tunai desa. 50% dari kegiatan harus digunakan untuk padat karya tunai desa. Mereka bikin bagaimana? Sedangkan kegiatan-kegiatan yang boleh didanai tahun 2021, kalau dilihat tidak ada yang bisa dipadat karyakan. Karena tidak ada program fisik seperti yang lalu, jamban keluarga, RTLH, dijadikan rumah layak huni yang bisa dipadat karyakan. Sekarang yang ada di Permendes, kita lihat tadi. Contoh, jenis kegiatan padat karya tunai desa meliputi antara lain pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, pemanfaat lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Siapa dan apa yang akan dilaksanakan? Tidak tahu. Bisa lahan perkebunan, bisa lahan orang yang dipinjam. Yang pinjam siapa? Kepala desa atau kelompok atau bundes. Kan tidak jelas. Bagaimana model padat karyanya? Tidak jelas juga. Beda misalnya padat karya bikin jamban. Oke, kelompok 10 orang, berapa kakak di situ yang menggunakan jamban itu? Dipadat karyakan kepada mereka.
Nah kalau kita berkebun padat karya gimana? Contoh yang kedua, restoran dan wisata desa. Ini untuk kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan atau oleh badan usaha milik desa bersama. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak BUMDes yang efektif? Kan belum. Nah sekarang mereka dikasih tugas padat karya, kan bukan kacau kan begini, rancu terlihat. Karena itu saya mengusulkan regulasi ini melihat kearifan lokal. Jangan generalis seluruh Indonesia melaksanakan itu, tidak pas. Mungkin di Jawa lain, Sulawesi lain, Kalimantan lain, Sumatera lain, Papua lain. Kebijakan lokal yang harus dilihat. 8% dana desa untuk COVID. Bukankah penanganan vaksin sudah tersedia di kesehatan? Masa harus desa lagi yang ngurus itu? Nah ini juga tidak melihat mana desa-desa. Kebetulan daerah saya itu COVID-nya 0. Enggak ada. Nah sekarang mereka memanfaatkan 8% untuk COVID. Kan kepala desanya pada bingung. Mau digunakan untuk apa ini? Ini karena akibat regulasi yang generalis tadi. Tidak melihat kearifan lokal.